sama membacakan Asmaul Husna sambil menunggu yang lainnya ya Bu. Mudah-mudahan dengan keberkahan Asmaul Husna ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Muzil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'al ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Ahad ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin ya Arhamar Rahimin. Amin
ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah Ibu Hajah Sri Maruyati Mansur yang pada hari ini masih belum bisa hadir di tengah kita ya Bu, karena masih berada di Jawa. Mudah-mudahan Ibu Hajah Mansur beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK RW 013 Ibu Hajah Uni Kusmanto, yang kami hormati Ketua DKM Al-Amanah Ibu Bapak Haji Hairudin beserta Ibu, yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah RW 013 Komplek DKI Sunteragung. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Amanah dalam acara taklim rutin malam Jumat. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah akan senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan, berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriling salam selalu tercurah kepada insan pilihan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang selalu beristiqomah di jalannya, berharap di yaumil kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mari kita buka taklim malam ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iringi taklim malam ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Fatihah kita tujukan untuk kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemurahan rezeki, kekuatan iman dalam Islam, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada keluarga kita, anak, cucu, menantu, saudara semua, semoga Allah memberikan keberkahan. Al-Hadihiniyah wa likullitin solehah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Adapun susunan acara pada malam hari ini telah kami susun sebagai berikut. Setelah kata pembuka, acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan sari tilawah, dan kita menuju acara inti yaitu kajian ilmu yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Safrijal Al-Qori. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kinilah sama-sama kita membuka hati untuk mendengarkan kumandang kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Ambar dan sari tilawah oleh Ibu Iis Ali. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an
خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما Sadaqallahul Azim. Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu dari istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga. Dengan kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkaikan dengan sari tilawah. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membacakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Ambar dan Ibu Haja Iis Ali. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kini marilah kita bersama-sama menghadirkan hati untuk mendengarkan kajian ilmu yang akan dibawakan Bapak Ustadz Safrijal Al-Qori. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mustafal Mukhtar wa ala ahli baitihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anif in qida in qada wa in unikha istanakha. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik, hidayah, inayah, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah Allah. Dan ini mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini juga masih kita berada di bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu, di 4 bulan itu, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kalau buat amal itu pahalanya berbeda dengan di luar bulan itu. Berbuat dosa juga, buat dosa. Misalnya, kalau buat dosa di bulan lain 1, bisa-bisa di bulan yang 4 ini jadi 2 dosanya. Ini contohnya saja ya. Kalau ditanya dalilnya nanti nggak ada. Itu permisalannya. Jadi kita bersyukur pada Allah. Allah tempatkan kita di rumah Allah, belajar ilmunya Allah. Ini semua atas kasih sayang Allah. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Kapan pemahaman agama itu datang? Ketika kita belajar agama. Kalau nggak belajar agama, gimana paham agama? Insyaallah malam ini kita akan belajar mengenai adabut ta'ziyah, mengenai ta'ziyah ya. Ta'ziyah. Kalau bahasa Arabnya pakai ain, ta'ziyah. Kalau bahasa Indonesianya ta'ziyah. Ta'ziyah. Nanti di samping itu juga nanti kita akan mempelajari mengenai sholat ghaib, masih berhubungan dengan ta'ziyah. At-ta'ziyatu lughatan at-tasabburu wat-taslimatu wat-tasliyatu. Jadi ta'ziyah itu dalam segi bahasa artinya anjuran untuk bersabar dan menghibur keluarga orang yang terkena musibah. Itu secara lughatnya begitu. Kalau secara syara al-amru bis sabri wal hamlu alaihi biwa'dil ajri, yaitu menganjurkan kepada orang yang tertimpa musibah untuk bersabar demi meraih pahala yang telah dijanjikan Allah. Jadi kita bertakziah itu tujuannya untuk tasabbur, untuk menghibur atau membuat dia enggak terlalu sedih dalam menghadapi musibah. Namanya musibah itu mesti sedih. Kehilangan ahli keluarga itu sedih. Jangankan yang sudah lama, yang baru lahir saja itu sedih. Apalagi yang sudah lama, apalagi orang tua. Itu sedih. Maka takziah itu tujuannya adalah tasabbur, membuat orang itu menghibur supaya orang itu sabar. Kalau orang itu sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian, hukum takziah itu apa? Menurut Imam Nawawi,
Imam Nawawi ini salah satu ashab Imam Syafi'i. Takziah itu hukumnya sunnah. Sunnah. Sunnah hukumnya. Kalau memungkinkan berangkat, kalau enggak, ya kalau sekarang itu kan bisa lewat WA, ya kan? Dikasih salam takziah, itu enggak apa-apa kalau enggak memungkinkan. Orangnya misalnya kayak sekarang ini kan ada korban di Turki itu kan banyak mahasiswa Indonesia di antaranya. Kalau ada orang tuanya yang kita kenal di sini, kita bilang. Kalau kita nggak bisa datang, kita kasih kabar itu salam takziah. Kemudian adab-adab takziah, adabul muazzi. Nah, ini pendapat Imam Ghazali dulu. Di antaranya Imam Ghazali di sini menekankan ada 4 adab yang paling penting dalam bertakziah. Pertama, khafdul jinah. Maksudnya menghindari banyak memungkinkan hal yang tidak pantas atau tabu. Maksudnya kalau di dalam keterangannya itu diceritakan kalau kita pergi takziah itu bedakan pakaian kita ketika kita berangkat ke tempat orang pesta. Kalau tempat pesta kan gembira, senang, ya, walimah. Tapi kalau tempat orang takziah ini bajunya biasa saja, biasa make upnya juga biasa, gitu. Nggak pakai make up juga nggak apa-apa. Begitu. Itu ya. Yang kedua, izharul huzni. Yang kedua, menampakkan rasa duka. Kita itu ya nggak senang gitu, bukan ketawa. Kita datang itu ya muka kita raut sedih. Wajahnya ya wajah sedih. Bukan malah sampai ke sana kita senyum-senyum gitu. Nanti dikirain kita senang, keluarganya meninggal. Tuh. Ini memang sederhana, tapi ini pengaruhnya besar. Kadang ada ahli keluarga itu memperhatikan kita. Loh, tetangga saya ini kok senyum terus dari tadi. Terus waqillatul hadis. Waqillatul hadis, kalau kita bertakziah tidak banyak bicara. Bicaranya simple aja. Bicaranya hanya untuk menghibur. Misalnya, Masya Allah, ini si fulan ini kemarin ini sempat ke masjid berjamaah ini, ketemu di jalan. Nah, itu menghibur. Bicara kebaikannya, jangan bicara keburukannya. Dipuji. Orang yang meninggal itu dipuji di depan ahli keluarganya yang ditinggal. Tapi jangan terlalu banyak juga bicara. Sederhana saja. Terus di sini mengulangi yang di atas, watarkut tabassum. Meninggalkan tertawa, meninggalkan senyum. Senyum pun dikondisikan. Gitu. Di tempat orang takziah itu jangan malah senyum-senyum. Terus takziah itu bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang kafir juga boleh. Hukumnya boleh ya. Kalau sama orang kafir hukumnya syaratnya apa? Kafirnya itu kafir zimmi. Kan kafir ada 2. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu siapa? Kafir harbi itu orang kafir yang mereka itu menentang Islam. Kalau kafir zimmi ini dia tunduk dengan aturan jadi di sini itu kafir zimmi. Kafir zimmi. Atau tetangga kita yang nggak pernah beda agama tapi dia nggak pernah nyakitin kita, hormat sama kita, ya kan? Malah kadang-kadang ngingetin kita, dah waktu sholat nih nggak ke masjid. Itu kalau mereka ada musibah, kita boleh takziah. Bahkan mengantar jenazahnya pun boleh. Tuh ya. Tapi kita nggak ikut nanti. Apa namanya itu? Kebaktiannya nggak ikut. Jangan malah ikut-ikutan juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu azza wa jal min hulalil karamah yaumal qiyamah." Rawahu Ibnu Majah. Ini ada fadilahnya juga. Tidaklah seorang mukmin
menganjurkan saudaranya untuk bersabar, orang yang terkena musibah tadi atas suatu musibah, kecuali nanti Allah Azza wa Jalla akan memakaikan untuknya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Nanti Allah berikan pakaian, ada dalam riwayat lain pakaian sutra, pakaian yang terindah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu salah satu fadilahnya, kita takziah, kemudian kita menghibur dia yang terkena musibah. Nanti pada hari kiamat orang tersebut akan diberikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Kalau udah pakaian di surga itu udah nggak ada bandingannya di dunia. Karena sesuatu yang di surga itu sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Keindahan surga itu nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Apa namanya? Kenikmatannya, makanan itu di surga ya, makanan itu nggak membosankan. Di dunia ini makanan apapun itu, misalnya ada orang sukaannya sate padang, dikasih 1 piring habis lahap, 2 piring, 3 piring nggak sanggup lagi. Tapi kalau di surga itu makanan itu makin dimakan makin enak, makin dimakan makin enak. Maka dalam ada satu riwayat ada orang makan pisang, kulitnya dibuang. Saya nggak membahas di sini jadi sampah apa enggak, wallahu alam ya. Cuma ceritanya begitu, dibuang. Maka malaikat di surga bertanya, wahai fulan, kamu kok makan pisang terus? Coba kamu lihat kulitnya. Dia lihat kulitnya sudah menggunung. Karena apa? Makanannya makin dimakan makin dan enak. Dan di sana nggak ada buang air kecil, buang air besar. Adanya 2. Makanannya itu kemana? Menjadi sendawa yang keluar wangi-wangian dan menjadi keringat juga mengeluarkan wangi-wangian. Masya Allah ya. Semoga kita dan ahli keluarga kita, orang kita semua menjadi penghuni surga. Lebih-lebih pakaiannya ini, nggak tahu nih gimana. Kalah Gucci, LV itu nggak ada apa-apanya. Kemudian dalam hadis lain, man azza hazinan albasahullahu libasat taqwa wa shalla ala ruhi fil arwah wa man kaffana maitan kasahullahu minas sundusi. Rawahu Abu Syekh. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang sedih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian ketakwaan untuknya, dan nyawanya, maksudnya ruhnya, akan didoakan. Dan barang siapa mengkafani mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian untuknya dari sundus. Apa itu sundus? Pakaian penduduk surga yang terbuat dari sutra. Ini kita bertakziah, kemudian kita menghiburnya, orang yang terkena musibah, inilah fadilahnya. Apalagi mengkafaninya. Dan perlu ya, kalau orang yang hendak memandikan, mengkafani jenazah ini, orangnya harus amanah. Kenapa? Kenapa harus amanah? Karena terkadang mayit itu atau jenazah itu nanti ada aibnya. Misalnya keluar bau, nanti malah dibicarakan. Padahal orangnya udah lama sakit gitu, nggak boleh. Bahkan nanti menuduh macam-macam. Jadi ada kisah di zaman Imam Malik rahmatullah alaih, ada jenazah perempuan dimandikan oleh seorang perempuan yang enggak amanah. Dimandikan, maaf, tangannya sampai ke tempat perempuan itu, ke kemaluan perempuan jenazah itu. Dia bilang ini kayaknya sudah pernah berzina. Begitu dalam hatinya yang memandikan itu. Maka seketika itu tangannya nempel, nggak bisa dicabut. Maka pada hari itu sibuk ya, dipanggil ulama. Gimana ini? Enggak melihat tapi memberikan solusi. Ini gimana? Kalau tangannya dipotong nggak boleh, kalau bagian itu dipotong nanti aurat kemana-mana. Maka datanglah Imam Malik. Kenapa? Apa sebabnya ini? Ditanya. Oh, dalam hatinya dia pernah terbesit. Dia bilang apa pas memandikan? Ini kayaknya sudah pernah berzina. Namanya qadzaf. Menuduh orang itu pernah berzina namanya qadzaf. Harus dirajam.
kalau dalam hukum Islam. Menuduh aja nggak boleh. Kalau nggak ada bukti jelas nggak boleh. Maka waktu itu yang memandikan perempuan tadi yang tangannya nempel, dirajam, selesai dirajam tangannya lepas. Begitulah waktu itu salah satu kehebatan fatwanya Imam Malik. Jadi kembali, orang yang memandikan jenazah ini harus orang yang amanah. Kalaupun ada keluar bau itu wajar, memang manusia itu bau. Iya kan? Tapi kalau wangi diceritakan. Kita ini kan asalnya bau. Iya kan? Kita wangi karena ada parfum. Kalau nggak ada parfum, kita nggak wangi. Kecuali Rasulullah. Jadi harus amanah. Kalau jenazah perempuan yang memandikan perempuan, jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki. Kemudian ada lafaz di antara lafaz tetap sholat gaib. Boleh. Misalnya lupa ngabari, nggak ada batasan waktunya. Ibu ini? Oh sama ya, satu hati berarti. Jadi kadang kan keluarga kita di sana saking sibuknya nggak sempat ngabarin kita yang jauh, iya kan? Di grup WA pun seringnya di scroll ya kan, di skip, nggak ketahuan. Si Fulan kemana? Loh, kamu nggak tahu udah segitu lalu yang nggak ada. Gitu. Maka kita tetap sholat nggak harus hari itu meninggal, hari itu sholat nggak harus. 2 hari, 3 hari, seterusnya tetap sholat dengan syarat dia muslim. Kalau nggak muslim nggak boleh sholat gaib kepada orang bukan muslim. Sebenarnya sholat gaib ini syariatnya itu pas di bulan Rajab, 9 Hijriah di bulan Rajab. Itu pertama kalinya meninggalnya Raja Najasyi. Najasyi ini satu nama raja, gelar raja. Kalau Romawi kan Kaisar. Nah, kalau raja ini disebut dengan Raja Najasyi. Meninggal, kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan kepada Nabi. Maka pada saat itulah Nabi SAW mengajak para sahabat untuk sholat gaib. Itu awal mula kisahnya sholat gaib pada tahun 9 Hijriah di bulan Rajab. Makanya kita ngaji takziah ini karena ingat salah satunya bulan Rajab itu syariatnya sholat gaib. Ada lagi? Ibu? Enggak ada? Kalau enggak ada ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita dan kita dikumpulkan nanti semua bersama-sama dengan Rasulullah SAW di surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bis-sihhati wal 'afiyati was-salamah wa haqqibna bit-taqwa wal istiqamah wa a'adna min mujibatin nadama fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.